Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan ini saya akan melakukan pelimpahan jasa dari renungan yang akan saya berikan. Selanjutnya kebajikan dari membawakan renungan ini semoga bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, dan akan kami limpahkan untuk kelahiran di alam bahagia Ibu Chen Mimi Yuniati. Jutaan tahun yang telah lampau, bumi dan bulan adalah satu. Kini bumi masih tetap hangat dan penuh kehidupan. Bulan telah dingin, mati. Seperti ilmu pengetahuan mengatakan, bumi lambat laun namun pasti akan kehilangan panas dan akhirnya sedikit demi sedikit ia menjadi dingin. Lama-kelamaan dan mungkin jutaan tahun kemudian, ia tidak akan mampu lagi memberi kehidupan. Bumi pun akan menjadi planet yang mati. Ia akan menjadi bulan yang kedua. Di sini hanya ada satu gejala dari sekian banyak gejala-gejala, manakala hukum yang dasar bekerja secara diam hampir tidak terlihat. Sang Buddha pun pernah meramalkan akhir dari bumi ini. Seperti halnya hukum perubahan dapat menyebabkan kerusakan dan kemunduran, ia dapat pula menyebabkan pertumbuhan dan kemajuan. Itulah yang membuat biji menjadi tanaman, tanaman menjadi pohon, dan kuncup menjadi bunga. Akan tetapi sekali lagi tidak terdapat kekekalan dalam pertumbuhan. Pertumbuhan itu hanya tunduk pada kelabukan. Tanaman akan mati, bunga pasti layu. Demikianlah tidak ada habis-habisnya lingkaran hidup dan mati, pengumpulan dan perceraian timbul tenggelam. Tepatlah apa yang dikatakan, bumi, planet-planet timbul untuk hancur kembali. Ibarat busa di sungai, gemelapan, gemuruh, dan kemudian sunyi. Tidak terdapat sesuatu kekuatan yang menjadi perantara terhadap perubahan ini, yang mengumpulkan dan menumbuhkan maupun mencerai-beraikan atau menghancurkan. Kecenderungan untuk berubah adalah sifat dari segala benda. Hukum perubahan menunjukkan bahwa semua benda berubah, namun juga menunjukkan ciri maupun sifat dari perubahan benda. Bayangkanlah sesuatu apa saja, kita akan mengetahui bahwa itu semua juga tunduk akan perubahan dan berubah, senantiasa berubah. Perubahan anicawata adalah pangkal tolak hipotesis bekerjanya para ahli pengetahuan. Salah satu tugas besar dari sarjana ilmu pengetahuan, begitu pula yang menjadi kebanggaan, itulah menghancurkan anggapan bahwa ada kesatuan dan ketetapan, kepastian pada alam kehidupan organik. Kita mendengar mengenai anggapan kesatuan keutuhan dari atom yang terdiri dari paduan energi-energi. Sedangkan ilmu pengetahuan menerapkan hukum perubahan dalam bidang ilmu fisika untuk menganalisa, memecah-mecahkan kesatuan menjadi bagian-bagian. Sang Buddha menggunakan dalam bidang paduan atau jiwa raga atau rohani, batin, jasmani, menganalisa semua itu dalam 5 kelompok yang terkenal dengan istilah pancaskanda. Sang Buddha lebih jauh menjelaskan mengapa kelompok-kelompok itu tidak kekal, mengapa itu pada satu waktu akan hancur, dan mengapa satu kelompok baru akan timbul dari kelompok yang telah hancur. Segala-galanya berjalan atas dasar 3 sifat, yaitu upada, titi, dan banga timbul, menetap, berlalu padam. 3 sifat ini berlaku juga pada pikiran. Sabi sata bawantu sukitata
Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ini akan kami limpahkan untuk kelahiran di alam yang lebih baik, alam surgawi maupun mencapai pembebasan. Ibu almarhumah Ibu Chen Mimi Yuniati semoga terlahir di alam bahagia, dan yang mendengar video ini bisa mengerti, memahami, dan menambah pengetahuan Dhamma. Sadu, sadu, sadu.